amalun kabirun yusaggiruhu binniyah. Bisa jadi amal itu kelihatannya besar, tetapi yusaggiruhu binniyah, kecil nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena niatnya tidak bagus. Ya. Wa amalun sagirun yukabbiruhu binniyah. Bisa jadi juga amal itu kelihatannya kecil, biasa-biasa saja, mungkin dianggap remeh, tetapi yukabbiruhu binniyah, besar nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena niatnya bagus. Sehingga niat ini sangat penting kita benahi dalam setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan. Makanya kita kalau kita buka buku-buku fikih itu, buku-buku yang berbicara tentang ibadah, bahkan setiap ibadah mahda yang kita lakukan selalu rukun pertama itu adalah niat. Selalu di situ niat. Bahkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu di situ hadis pertamanya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu sangat ditentukan oleh niat. Kenapa? Karena niat ini sangat besar peranannya dalam ibadah kita. Tidak ada nilainya dalam di hadapan Allah ibadah besar yang kita lakukan kalau niat kita tidak benar atau niat kita meleset. Baik, Ya. baik Pak Ustadz. Insya Allah kita potong di 4 dulu nih. Ini sudah menimbulkan banyak pertanyaan Pak Ustadz. Sebentar kita akan dengarkan kembali penjelasan dari Pak Ustadz kedua itu. Tapi mudah-mudahan insya Allah bukan sebentar lagi nih Pak Ustadz. Mohon izin kita akan mendengarkan pertanyaan dari ibu-ibu. Ada yang ingin bertanya Ibu kepada Pak Ustadz kita? Silakan Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Babur Rahmah, Ya. lingkungan Sampuang. Ya. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami tanyakan Pak Ustaz, apa kiat-kiat agar kita bisa istiqomah dan terpelihara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah minta kiat-kiat Ya, kayaknya nih, Pak sudah Ustadz. minta kiat ya. Silakan Pak Ustadz. Jadi baik, apa kiat-kiat agar kita tetap istiqamah dan dalam menjaga hati kita? Tentu yang pertama adalah kita berdoa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ummu Salamah menceritakan, dan ini dikuatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa doa yang paling tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Kalau Nabi saja minta kepada Allah untuk diteguhkan hatinya terhadap agama, padahal beliau adalah manusia terbaik, dikelilingi oleh sahabat-sahabat terbaik, beliau yang bertemu langsung dengan malaikat Jibril dalam menerima wahyu masih minta diteguhkan hatinya oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di zaman begitu banyak ujian, banyak cobaan iman yang kita rasakan. Bahkan hampir setiap saat, setiap waktu ini iman kita diuji. Sehingga salah satu kiat yang paling penting adalah jangan pernah berhenti minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika ada sahabat bertanya, apa yang harus saya lakukan kalau perasaan saya lagi tidak tenang? Ya, kalau bahasanya anak muda sekarang dan sebagian nenek-nenek biasa memakai bahasa itu lagi galau. Apa solusinya kalau galau? Nah, ternyata Ibnu Abbas mengarahkan sering-seringlah berkumpul di mana ada majelis ilmu. Jadi seperti ini insya Allah bagian dari solusi untuk menjaga agar hati kita selalu istiqamah. Kita selalu mengasah hati kita dengan ilmu. Nah, kemudian kita mengasah hati kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap remeh itu ibadah-ibadah sunnah. Dulu waktu kita sekolah, mungkin kita diajar definisinya sunat itu adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ketika kita masih sekolah, kita pahami seperti itu ya masih oke-oke saja. Tapi sekarang dengan usia kita seperti ini, kalau masih seperti itu prinsipnya kita, rugi kita. Ya, sehingga dengan usia kita seperti sekarang ini, justru kita harus rubah itu definisinya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kita rugi. Ya, bukan lagi tidak apa-apa, tapi kita rugi. Nah, ini salah satu kiat-kiat untuk menjaga. Jadi minta doa kepada Allah, kemudian sering-sering belajar, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Jadi jangan kita tidak hanya cukup membaca tulisan Al-Qurannya, tapi sekali-sekali kita buka terjemahannya, kita resapi, kita tadabburi, kemudian belajar, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira Pak itu. Ustadz, terima kasih banyak. Ibu Haja sudah jelas? Ya, mohon izin lagi nih Pak Ustadz. Ini kayaknya nggak fair kalau nggak di sebelah kirinya Pak Ustadz. Harus seimbang ya. Harus seimbang ini dunia akhirat kayaknya. Silakan Pak Ustadz, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Suciati dari Majelis Taklim Babur Rahmah Sampuang. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ya, yang ingin saya tanyakan, apa tanda-tanda orang yang hatinya sudah mati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, jadi langsung saja ya. Jadi tentu ketika kita bicara tentang hati seseorang kita tidak bisa tahu ya. Jadi hanya Allah yang bersangkutan tahu. Tetapi tanda-tanda itu bisa nampak kita lihat dari sikap dan perilakunya. Jadi salah satu tanda-tanda ketika seseorang itu hatinya sudah mati itu tidak merasa bersalah ketika melakukan perbuatan dosa. Ya, ada orang seperti itu. Sudah nyata-nyata melakukan dosa bukan menyesal malah merasa bangga. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti hatinya sudah tertutup. Yang kedua, tidak merasa rugi ketika dia ketinggalan dalam melakukan kebaikan. Artinya ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk beramal, tetapi dia tidak memanfaatkan dan dia tidak merasa rugi dengan itu. Nah, ini bahaya kalau seperti ini. Umur kita ini berjalan. Ini setiap detik, setiap menit ini umur kita berkurang jatah kita ini. Artinya semakin mendekati titik akhir di mana langkah kita harus terhenti di situ. Nah, ketika kita tidak merasa rugi ketika ada kesempatan berbuat baik dan kita tidak memanfaatkan itu, hati-hati, barangkali hati kita sudah mulai tertutup, sudah mulai buntu hati kita, sehingga yang seharusnya kita merasa rugi karena tidak mengambil kesempatan itu, memanfaatkan kesempatan itu, malah tidak rugi. Jadi ini tadi, ini yang paling, saya kira ini yang paling menonjol, tidak merasa bersalah ketika melakukan perbuatan dosa dan tidak merasa rugi ketika tidak melakukan kebaikan padahal ada kesempatan untuk melakukan kebaikan itu. Ya, jadi ini adalah bagian dari tanda-tanda orang yang sudah rusak hatinya. Kemudian tidak lagi tertarik untuk memahami ilmu agama, malah misalnya kalau masuk masjid itu seperti burung dalam sangkar. Ya, selalu gelisah hatinya. Bagaimana caranya supaya lewat pintu mana keluar? Ya, itu katanya perbedaan orang beriman, orang mukmin dan orang munafik itu kalau di masjid. Kalau orang mukmin itu masuk dalam masjid itu seperti ikan dalam air. Bagaimana itu ikan dalam air? Jadi ibu-ibu kalau masuk di area majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, tempat membaca Al-Quran, ada rasa tenang dalam jiwa kita, dalam batin kita, berarti kita termasuk orang yang mukmin, yang seperti ikan dalam air. Tapi kalau masuk di masjid gelisah, ada AC tetapi terasa panas perasaannya, pikirannya ada di luar, fisiknya ada di masjid. Nah, ini berarti ini menurut Ali bin Abi Thalib itu adalah ciri-ciri orang yang sudah rusak hatinya dan termasuk orang yang munafik. Kita patut waspada. Ya, waspadalah kalau sudah seperti itu. Apakah hati kita ini semakin hari semakin baik kondisinya ataukah seperti ada kerusakan? Nah, sebentar kita akan gali lagi tipsnya dari Pak Ustadz bagaimana kemudian kita tetap istiqomah. Tapi kita akan break dulu Pak Ustadz. Ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, tapi kita akan break dulu. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami, kita akan kembali saat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam dialog ini. Kita akan lanjutkan masih bersama Ustaz Syamsuddin dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Babur Rahman. Betul Bu ya? Nah, semangat Bu. Sedekah senyumnya dulu Bu ke Pak Ustadz. Nah ya, ini sangat menarik ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah tentang tema kita sore hari ini. 6 perkara ini kadang kalau kita ngomong nih, ada 6 perkara penyebab kerusakan hati. Kalau di antara kelimanya kita tidak ada di dalamnya, tapi masih ada satu yang harus kita waspadai. Ataukah bisa jadi kira-kira ada 5-5-nya yang ada di dalam diri kita. Nah ini, saya penasaran tadi dengan penjelasan Pak Ustadz yang kedua, bahwa ini ciri-cirinya adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, sehingga jangan sampai terjangkiti penyakit iri, dengki dan sepupu-sepupunya. Nah, Pak Ustadz, bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan? Islam menyikapinya seperti apa? Jadi majelis ilmu itu bukan tempat untuk menampilkan apa yang kita punya sesungguhnya. Tapi majelis ilmu itu adalah tempat di mana kita untuk belajar dan untuk selalu membenahi diri agar kita seperti itu tadi, bahwa di akhir usia kita ini semakin jauh kita berjalan, ini semakin meningkat kebaikan kita. Nah, makanya ini tadi beberapa perkara ini kelihatannya sepele dan mungkin hampir sehari-hari kita ketemukan yang seperti ini, tapi kita tidak sadar bahwa ternyata akibat dari perbuatan-perbuatan sepele itu tentunya ini akan menggiring hati kita sehingga ke arah yang lebih rusak lagi, yang lebih parah lagi.
Intinya adalah kita di sini seolah-olah memperturutkan hawa nafsu kita. Iya. Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan, memperturutkan hawa nafsu itu tidak ubahnya seperti kalau kita mengejar binatang liar di tengah-tengah hutan. Dari jauh seolah-olah menjanjikan, aku tangkap sebentar ini. Diikuti terus, diikuti dan diikuti. Lama-lama semakin masuk ke hutan, ini rusaknya semakin jauh larinya, kita juga semakin ikut tersesat tanpa kita sadari. Itulah perumpamannya ketika kita mengikuti dorongan hawa nafsu kita. Dan ini adalah bahagian dari khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Dan orang yang rusak hatinya itu akan sangat mudah dipermainkan oleh keinginan syaitan. Kenapa? Karena memang hati kita sudah gelap, sudah jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, kebenaran sudah susah masuk, justru dosa gampang dilakukan. Makanya penting kita menjaga, kelihatannya sepele, ternyata tidak pandai bersyukur itu bisa mengantarkan kita kepada kerusakan hati. Padahal ini kelihatannya sepele. Ya, berilmu tetapi tidak mengamalkan, ini juga sangat berbahaya. Jadi tugas kita bukan cuma belajar, tetapi bagaimana kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Tidak bersyukur, tidak mengamalkan ilmu, tidak ikhlas dalam beramal, segala apa yang dia lakukan selalu merasa butuh balasan, butuh pujian, butuh imbalan dan lain sebagainya. Ini juga adalah perkara-perkara yang kelihatannya biasa tetapi bisa menggiring kita kepada semakin jauh tersesat dari jalan kebenaran itu. Baik. Semakin menarik materi kita sore hari ini, dan mau langsung mohon izin Pak Ustadz, kita akan mendengarkan kembali pertanyaan dari ibu-ibu. Ibu ada yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, Bu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Marma dari Majelis Taklim Babur Rahmah Sampoang. Yang ingin kami tanyakan, yang mana saja itu Pak Ustadz, contoh penyakit hati dan bahayanya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, satu lagi mungkin. Oh iya, langsung berkali. Langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiana dari Majelis Taklim Babur Rahmah Sampoang. Mau menanya Pak Ustadz, apa hubungan antara dosa dan penyakit hati? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini pertanyaan-pertanyaannya ini mulai ke penyakit kronis. Ya, Pak Ustadz. kayaknya sudah mengarah ke intinya ini. Intinya, silakan Pak Ustadz, silakan. Baik, jadi kalau tadi yang ada yang minta kiat-kiat agar bisa istiqomah untuk tetap menjaga hati, nah ini yang ketiga ini justru minta contohnya. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara contoh penyakit hati itu banyak sekali, ya sangat banyak, dan efeknya juga luar biasa ya. Seperti tadi yang kita bicarakan itu, sifat iri itu adalah penyakit hati yang pertama, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hutaba. Sifat iri itu akan memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi ini tanpa kita sadari sedikit demi sedikit itu akan mengikis kebaikan yang telah kita lakukan. Dan bahayanya lagi sifat iri itu, orang sudah enak-enak tidur, kita masih tidak bisa tidur. Orang sudah nikmati apa yang dia miliki, kita ini menderita. Padahal bisa jadi ada nikmat Allah lebih besar yang kita miliki. Ya, apalagi sifat contoh sifat yang menunjukkan sakit hati penyakit hati yang lain, sifat sombong. Nah, ini juga bahaya. Allah mengatakan innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Itu manusia kadang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa ada kelebihannya. Nah, ini penyakit ini yang seperti ini, merasa lebih dari orang lain, dan ini mengakibatkan orang yang seperti itu lambat laun pasti akan dijauhi oleh orang lain. Ya. Merasa lebih pintar dari orang lain, tidak mau lagi mendengar nasihat, tidak mau menerima masukan. Dan ini juga penyakit hati yang seperti ini, bagian dari contoh-contoh penyakit hati. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penyakit hati yang lainnya. Tetapi mungkin karena kita dibatasi waktu, dan ini terlalu banyak kalau kita mau sebutkan satu persatu. Kemudian pertanyaan keempat yang selanjutnya tadi, apa hubungan antara dosa dengan penyakit hati? Saya kira ini sangat erat hubungannya, karena Imam Al-Ghazali mengambil perumpamaan hati itu seperti cermin. Itu cermin, tadinya bening, tetapi sedikit demi sedikit tertempel, terkena debu. Itu lama kelamaan akan semakin gelap dan mungkin sudah tidak
nampak lagi bahwa ada debu menempel di situ karena sudah terlalu tebal. Seperti itulah hati kita. Kalau sudah terlalu sering melakukan perbuatan dosa, sudah terlalu terbiasa melakukan dosa, maka lama-kelamaan itu dosa bukan tidak ada lagi beban dalam hati kita bahwa ini dosa saya lakukan. Malah sudah seolah-olah menjadi kebanggaan dalam diri kita. Bahkan bisa sudah menjadi tradisi dalam diri kita. Nah, bahayanya kalau dosa kita lakukan karena dorongan hawa nafsu, dosa kita lakukan karena misalnya karena kita digoda oleh iblis, itu masih ada kemungkinan untuk bertaubat. Masih ada kemungkinan menyesal. Kenapa? Karena kita sadar bahwa yang kita lakukan adalah dosa. Yang bahaya ketika dosa itu kita sudah anggap tradisi lagi, bukan lagi sesuatu yang aneh bagi kita. Misalnya, mohon maaf ibu ya, karena kebetulan di sini banyak ibu-ibu, saya ambil contoh ibu-ibunya saja. Banyak ibu-ibu dengan tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa itu mandi di pinggir jalan walaupun pakai sarung, tetapi anggota tubuh yang lainnya itu adalah aurat. Yang setiap orang yang lalu lalang yang melewat di situ menyaksikan itu. Dan kalau itu bagi orang yang sudah terbiasa itu bukan lagi suatu masalah, bukan lagi dosa itu. Bagi dia itu adalah sebuah tradisi, ya memang begitulah katanya kebiasaan kita di kampung sini katanya. Nah, ini yang bahaya, dosa-dosa yang seperti itu yang kita anggap biasa, kita anggap tradisi, padahal sesungguhnya sangat melenceng dari ajaran agama kita, yakni agama Islam. Termasuk diantaranya mungkin kita anggap biasa-biasa itu, kalau bagi laki-laki mungkin kencing berdiri, padahal dalam agama itu sangat dianjurkan untuk tidak melakukan, karena itu sangat jauh dari etika atau akhlak dalam Islam. Ya, saya kira seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya-bahaya ini Bu ya. Amin insya Allah. Masih ada dua lagi yang belum dijelaskan oleh Pak Ustadz. Insya Allah akan menjadi kesimpulan juga untuk dialog kita sore hari ini. Baik. Kita akan mendengarkan lagi penjelasan dari Pak Ustadz selebihnya. Silakan Pak Ustadz. Baik. Jadi saya mau ulangi dulu supaya kita bawa pulang. Yang pertama adalah yaznibuna biraja'it taubah. Melakukan dosa dengan harapan gampang bertobat nanti. Nah, itu bahaya kalau sudah seperti itu. Kemudian ya kuluna rizqallah wala yashkurun. Banyak menikmati fasilitas nikmat dari Allah tapi tidak pandai bersyukur. Kemudian ya lamuna wala ya'malun. Banyak ilmunya, pintar tetapi tidak mengamalkan apa yang diketahui. Kemudian yang keempat adalah ya lamuna ya'maluna wala yahlisun. Mereka rajin beramal, memang kelihatannya pintar, rajin membantu dan sebagainya, tetapi mereka tidak ikhlas. Kemudian yang kelima adalah la yardauna bi qada'illah. Tidak ridha dengan apa yang telah menjadi ketetapan atau keputusan Allah. Nah, ketika kita sudah berusaha, namun ternyata ketetapan Allah itu lain, maka disitulah kita harus kembalikan kepada Allah. Jangan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yadfinuna mautahum wala ya'tabirun. Setiap hari atau selalu melihat orang mati, bahkan ikut dalam proses penyelenggaraan jenazah, tetapi dia tidak mengambil pelajaran dari situ. Artinya Rasulullah mengatakan kafabil mauti wa iza, wah cukuplah kematian itu jadi pembelajaran bagi kita. Saya kira seperti itu. Iya, insyaallah Pak Ustadz. Ibu-ibu pernah lewat di samping masjid yang ada keranda di malam Jumat, Bu? Ini bukannya takut, tapi lari terbirit-birit, Bu ya. Aduh ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya insyaallah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Insyaallah mudah-mudahan sore hari ini bermanfaat untuk kita semua ibu-ibu, berpahala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ini sangat menarik tema kita, insya Allah. Saya juga masih banyak pertanyaan. Saya pikir ibu-ibu sangat banyak pertanyaan sore hari ini. Kita lanjutkan saya di luar karena waktu kita terbatasi. Tapi insya Allah mudah-mudahan sore hari ini cukup untuk pemirsa yang ada di rumah juga mengambil hikmah dari materi kita sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tapi sebelum kita usai, kita akan mendengarkan persembahan sholawat terakhir dari ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz mewakili jamaah dari Majelis Ta'lim Babur Rahmah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.